3, mulai. Action. Ya, mari. Silakan. Bagaimana Ibu? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Apalagi saya lihat ini muka-muka semangat semua ya. Baik, Ibu, para pihak yang saya banggakan, sebagaimana penetapan majelis hakim, yang mana para pihak sepakat menunjuk saya selaku mediator. Sebelumnya tadi yang ibu-ibu lihat di sana hanya daftar mediasi saja, daftar mediator, tapi kan tidak langsung melihat saya secara pribadi. Oleh karenanya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Haji Ibran, SAG, SHMH, selaku mediator, insya Allah yang akan melakukan mediasi terhadap perkara yang Bapak Ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang sakitakan pada kesempatan ini. Jadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya ingin dulu yang mana di sini penggugat? Saya Pak. Selaku penggugat ya. Saya mohon untuk diperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak mediator. Saya Wardan Nuronia, usianya 45 tahun. Saya seorang PNS, pejabat di Kementerian PPA di Jakarta. Saya di sini selaku penggugat. Ya, baik, silakan. Terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari, pekerjaan wira swasta Bapak. Kami bertempat tinggal di Malang. Baik, setelah saya mendengarkan semua, saya ingin menjelaskan dulu Bapak Ibu, menjelaskan dulu ibu-ibu ya, bahwa sesungguhnya mediasi yang akan kita laksanakan ini adalah tujuannya adalah mencari solusi kesepakatan. Itu dulu yang perlu kita pikirkan, bahwa tujuan, maksud dan tujuan mediasi dilakukan ini adalah untuk mencari solusi bagaimana perkara ini supaya tidak berlanjut ke meja persidangan. Saya menginginkan bahwa perkara ini cukup selesai di tahap mediasi ini saja. Tenang saja Bapak Ibu, tenang saja ibu-ibu, bahwa sifat mediasi yang kita lakukan ini adalah tertutup. Artinya tidak akan terpublis di luar sana. Ya Ibu ya. Jadi pada prinsipnya kedudukan mediator di sini adalah hanya untuk memfasilitasi, tetapi bukan untuk penentu keputusan. Tentunya nanti segala bentuk keputusan yang ada kita ambil di sini, yang menentukan adalah majelis hakim. Seperti itu Ibu ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa kita harus ada kesepakatan dulu, bahwa selama proses mediasi ini tentunya harus kita lalui aturan-aturan dulu. Jadi saya menginginkan bahwa selama proses mediasi ini kita lakukan, tentu para pihak harus saling menghargai. Itu yang pertama. Artinya bahwa manakala penggugat dalam memberikan dalil atau tergugat memberikan dalil, itu jangan dipotong. Berikanlah kesempatan kepada pihak lawan untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan. Seperti itu Bu ya. Jadi saya mau pada kesempatan ini kita sepakat jangan mengeluarkan nada-nada yang tinggi, apalagi menyinggung salah satu pihak. Ya Ibu ya, kita sepakat ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa selama proses mediasi ini kita bisa melakukan mediasi secara terpisah yang disebut dengan kaukus. Ya mungkin ada hal-hal nanti saya ingin memperoleh keterangan-keterangan baik dari penggugat maupun dari tergugat, sehingga saya bisa melakukan mendefinisikan daripada masalah-masalah yang dihadapi.
Seperti itu Ibu ya. Ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita menyusun jadwal dulu Ibu ya. Kita menyusun jadwal dulu. Saya sudah siapkan formulir jadwal mediasi ini untuk kita akan lalui bersama. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin kita masih di tahap pengenalan dulu dengan masalahnya ya. Kemudian nanti kita masuk kepada pokok masalah. Nah, nanti pada saat itu kita akan lanjutkan lagi dengan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan, sepertinya buat suatu resume dan lain sebagainya ya. Jadi jadwal mediasi ini kita sudah susun Ibu, Bu ya. Jadi kita tinggal menerapkan ya. Kira-kira maaf Pak, berapa kali ya Pak kita melakukan mediasi? Iya, saya sih berharap kalau bisa dilakukan mediasi ini cukup 2 kali saja ya, cukup 2 kali saja karena prinsipnya lebih cepat lebih baik. Sebenarnya saya gini Pak, maaf ya, saya tuh sibuk sekali, kalau bisa sekali saja Pak langsung putus gitu. Iya. Saya juga domisilinya jauh sekali di Jakarta. Iya benar sekali Ibu. Jadi harapan kita juga seperti Ibu, seperti itu Bu ya. Berharap hari ini juga bisa selesai. Tetapi kalau tidak memungkinkan, mohon maaf, kita akan mengambil waktu lagi untuk mencari bagaimana masing-masing pihak ini, penggugat dan tergugat, memberikan dalil atau resume kepada kami. Ya. Jadi baik, untuk supaya mediasi ini berjalan dengan baik, saya ingin dulu mendengarkan harapan-harapan dari saudara penggugat. Baik, terima kasih Bapak. Jadi gini Pak, saya itu anak pertama dari almarhum Bapak saya, Bapak Ahmad Ali. Tergugat ini merupakan adik kandung saya. Kami berdua dibesarkan di rumah Singosari di Malang, rumah orang tua almarhum kami. Tapi kemudian karena saya bekerja di Jakarta, selama ini yang mengurus bapak saya itu adik saya, karena saya kesibukannya tidak bisa meninggalkan kesibukan saya. Nah kemudian ketika bapak saya sudah wafat, kok tiba-tiba adik saya itu tanpa bermusyawarah dengan saya itu seakan-akan mau menguasai rumah yang di Singosari itu Bapak. Bahkan dia itu membangun rumah usaha, tempat usaha di rumah peninggalan bapak saya tanpa sepengetahuan saya. Nah selama ini saya sudah mencoba berkomunikasi dengan adik saya, ini sulit sekali. Makanya saya ingin meminta keadilan di pengadilan ini. Nah, sama-sama sebagai anak gitu Pak, saya juga merasa berhak untuk menikmati atau mendapatkan bagian dari orang tua saya. Nah, walaupun saya jauh gitu, selama ini ya saya memberikan perhatian, bantuan-bantuan gitu walaupun dengan jarak jauh gitu. Nah adik saya ini selama ini tuh pindah dari rumah pribadinya yang tadinya dengan suaminya, tapi kemudian pindah di rumah peninggalan bapak saya, bahkan membangun ruko di situ. Jadi seolah-olah mau menguasai gitu. Jadi di sini saya mengharapkan keadilan. Saya sebagai anak ya inginlah gitu menikmati atau mendapatkan gitu kenang-kenangan atau dari orang tua kami gitu. Mungkin itu saja poinnya. Jadi prinsipnya Ibu ini bahwa ada keinginan bahwa harta orang tua ini dibagi kepada anak-anaknya. Ya seperti itu Pak. Karena memang selama ini adik saya sulit sekali diajak komunikasinya. Iya. Iya. Baik, mungkin itu saja Ibu yang. Iya Pak. Kemudian saya minta kepada saudara tergugat. Ya silakan Ibu. Terima kasih Pak Mediator atas waktunya yang telah diberikan kepada kami.
sebelumnya kami hanya ingin menjelaskan Pak, bahwa dengan kondisi dari awalnya itu kami menempati rumah itu ada alasannya, ada dasarnya. Yang pertama adalah karena kami hanya berdua bersaudara dan tidak ada yang lain. Yang kedua, karena kondisi sakit dan salah satu dan kakak kami ini kan tempat tinggalnya sekarang tidak di Singosari lagi, tapi sekarang di Jakarta, dan sebagai PNS tentunya beliau tidak punya waktu untuk merawat ayah kami yang kondisinya sakit. Sekali lagi di sini kami sebenarnya tidak ada niatan untuk menguasai rumah tersebut. Kemudian dengan kondisi ayah kami yang sakitan seperti itu, otomatis ayah kami itu kami mau bawa ke rumah kami di Batu itu tidak mau. Sehingga mungkin karena rumah itu kan rumah yang penuh kenangan dengan istri dan anak-anaknya dulu, sehingga ayah kami itu berharap kamilah yang harus ke Singosari. Sehingga kami sebagai anak, ya sebenarnya awalnya kami juga agak berat. Karena kenapa? Karena di Batu itu kan kami punya usaha Pak, sehingga kami dengan usaha itulah kami membangun perekonomian keluarga kami. Tetapi karena kondisi ayah kami yang tidak ada yang merawat, akhirnya kami harus bentuk pengabdian kami kepada ayah itu, kami akhirnya harus pindah ke Singosari. Karena antara Batu dan Singosari itu sangat jauh Pak, apalagi ayah kami itu sudah tidak bisa bergerak dan sebagainya. Bisa aja kami egois Pak, egois dengan mengambil perawat untuk mendampingi ayah kami. Tetapi kami sebagai anak tidak mau seperti itu. Bagaimanapun kami ini adalah anak yang pernah dirawat, dididik orang tua kami mulai dari kecil. Kami jadi orang pun itu kan karena orang tua kami. Sehingga kami bernegosiasi, berunding dengan suami kami bahwa kita itu akhirnya yang harus mengalah untuk dari rumah kami yang di Batu pindah ke rumah kami yang di Singosari. Nah otomatis kan namanya kami wira swasta Pak ya, jadi kehidupan perekonomian kami kan dari berdagang. Akhirnya kami harus memindahkan usaha kami itu Pak yang di Batu ke Singosari. Agar apa? Kalau usaha kami di Singosari otomatis waktu kami bersama ayah kami itu bisa 24 jam karena dagang itu di dalam rumah itu gitu loh Pak. Jadi terus terang. Baik, saya sudah mengerti maksudnya. Lantas bagaimana kira-kira menurut permintaan tadi penggugat bahwa ada keinginan bahwa harta orang tua itu dibagi kepada anak-anaknya? Baik, terima kasih Pak Mediator. Sebenarnya kami sendiri itu tidak ada masalah untuk pembagian ini. Tetapi ya kami berharap Pak, karena untuk pengobatan orang tua kami, segala kebutuhan ayah kami itu kan dari kami gitu loh Pak. Sehingga kami sendiri namanya usaha itu kan mengalami naik turun gitu Pak ya. Sempat juga hutang ke bank gitu Pak. Sehingga kami apalagi ada operasi, kami sudah juga mencoba komunikasi. Iya, saya minta tolong sesuai aturan yang kita sepakati tadi bahwa jangan dipotong pada saat pihak yang lain untuk memberikan keterangan. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Mediator. Jadi kami di sini merasa bahwa karena kebutuhan orang tua kan kadang kami juga mencoba komunikasi dengan kakak kami, karena kami juga kan PNS sibuk, mulai ada waktu. Nah, begini saja. Menurut Ibu, sebagaimana yang diminta oleh penggugat tadi, ada keinginan untuk harta itu dibagi secara keluargaan. Ada nggak keinginan seperti itu? Kalau saya sih Pak nggak masalah, cuma ya tolonglah, intinya kami. Oke, saya sudah paham. Saya sudah paham maksud dari penggugat. Saya juga sudah paham maksud daripada tergugat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berkeinginan bahwa masing-masing menyampaikan resume apa keinginan penggugat setelah kita mendengarkan tadi penjelasan baik dari penggugat dan tergugat. Sekarang apa keinginannya? Tuangkan dalam resume itu. Terima kasih Pak. Tuangkan dalam resume itu sehingga saya bisa mendefinisikan apa yang harusnya yang langkah kita lanjutkan. Seperti itu Ibu ya. Ya. Terima kasih. Jadi kita lanjut mediasi berikutnya.
sebagaimana jadwal yang kita sepakati bersama bahwa 3 hari ke depan insya Allah kita lakukan mediasi dengan memasukkan resuma masing-masing. Sepakat? 3 hari ke depan, Pak? Iya. Kok lama banget, Pak? Saya sibuk sekali soalnya, Pak. Gimana kalau sore ini atau nanti malam, Pak? Kira-kira bisa enggak? Kalau mediasi kita kan ini di sini dilakukan mediasi di kantor pengadilan. Otomatis kalau pengadilan sudah jam 5 sore itu sudah tidak ada tuh. Nggak bisa lagi kita melakukan mediasi kalau di ini. Kecuali kalau kita sepakat kita melakukan mediasi di luar, ya, baik penggugat dan tergugat sepakat kita melakukan mediasi di luar, boleh saja. Tetapi saya sarankan kalau boleh, karena ini adalah perkara yang sudah berjalan di pengadilan agama, kita selesaikan di ruangan medis ini saja. Izin Pak Mediator, ya. Karena kita sama-sama, kakak kami juga kan sibuk, ya. Apa memungkinkan kalau kami sekarang membuat resum seperti itu? Boleh. Kalau penggugat dan tergugat berkeinginan seperti itu, boleh saja menyampaikan resume secara lisan. Ya, secara lisan aja deh, Pak, biar cepat. Boleh? Ya. Kalau begitu, tadi penggugat sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh tergugat. Ya. Sebaliknya, tergugat tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh penggugat. Nah, sekarang posisinya adalah kita akan mencari jalan yang terbaik. Kita akan menarik benang merah ini sehingga kita akan mendapatkan suatu kesimpulan. Bagaimana Ibu? Ya, baik Pak. Sekarang aja lebih baik. Iya. Kalau seperti itu keinginannya, ya saya selaku mediator menjalankan tugas, ingin bagaimana ini perkara ini lebih cepat lebih baik. Ya. Kalau begitu, ya, seperti yang disampaikan oleh penggugat bahwa ada harapan, ada keinginan bahwa harta ini bisa kita bagi secara kekeluargaan. Ya, ya saya inginnya secara adil gitu Pak, karena kami kan berdua. Secara adil itu maksudnya seperti apa Ibu? Ya, kan adil itu dalam artian bahwa apakah dibagi secara kekeluargaan atau adilnya di persidangan? Ya kalau bisa di sini saja, tapi secara merata gitu Pak, 50-50. Oh begitu. Nah tadi itu adik saya menyampaikan bahwa katanya dia selama ini yang mengurusi secara dana, biaya dan sebagainya. Sebenarnya saya juga selama ini sering Pak transfer kayak gitu. Itu kan alibi dia aja ingin menguasai atau ingin meminta lebih gitu Pak bagiannya. Itu kan alasan-alasan dia aja gitu. Karena memang selama ini dia inginnya menempatin gitu, menempatin di situ karena memang usahanya di situ. Jadi begini Bu, saya sudah paham maksudnya. Jadi pada prinsipnya kembali bahwa keinginan keras oleh penggugat adalah dibagi secara adil, dibagi secara kekeluargaan. Secara rata aja lah. Secara rata. Secara adil. Ya. Kalau tentu kan. Kalau tergugat? Izin Pak Mediator, saya berharap karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan, untuk semua biaya itu kan kami yang menanggung seperti itu. Jadi saya kalau untuk 50-50 terus terang tidak bisa menerima karena kami juga punya tanggungan sampai pinjam ke bank juga untuk operasi ayah kami. Jadi kami berharap jangan 50-50 tapi ya 80-70-30 boleh lah Pak. Iya baik, saya setelah mendengarkan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat, maka saya berkesimpulan bahwa pada kesempatan ini saya ingin menempuh mediasi secara terpisah. Saya akan melakukan fokus dan saya mohon kepada saudara penggugat atau saudara tergugat yang mana? Iya. Iya. Jadi begini Ibu, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh tergugat dan ternyata sejak orang tua sakit hingga meninggal dunia banyak pengorbanan yang bersangkutan, mulai dari biaya rumah sakit, biaya operasi dan lain-lain sebagainya itu ditanggung oleh tergugat dan kasihan juga tergugat memang sesungguhnya karena tadinya rumahnya di sana. Lalu kemudian untuk merawat orang tua datang ke kampung orang tua untuk merawat orang tua dengan
niat bahwa ingin mengabdikan dirinya kepada orang tua. Bagaimana kalau tadi yang disampaikan itu supaya jangan 50-50 lah. Kalau boleh 70-30. Maaf ya Pak, tadi itu sebenarnya adik saya itu bohong Pak mengenai hutang-hutang itu. Dia itu hutang bank itu untuk modal usaha dia sama suaminya. Jadi sebenarnya gini Pak, dia itu lebih didominasi oleh suaminya. Sebenarnya karakter adik saya itu nggak seperti itu Pak. Ini kan sejak dipengaruhi oleh suaminya, kemudian butuh modal banyak gitu itu ya akhirnya banyak hutang. Itu bukan untuk biaya ayah saya, karena selama ini saya keperluan selama dia berkomunikasi dengan saya membutuhkan dana untuk pengobatan anak saya insya Allah ya waktu itu selalu memberikan gitu Pak. Jadi ya itu sebenarnya akal-akalan dia saja gitu ya. Mohonlah Pak mediator ya gitu. Saya juga selaku anak walaupun saya tidak banyak berkorban waktu untuk bapak saya gitu, tapi saya perhatian ya komunikasi saya ya sama Pak gitu. Mungkin karena memang keterbatasan waktu saya saja. Saya bekerja ini juga buat keluarga gitu. Ya mohon Pak itu. Jadi kesimpulannya tetap maunya dibagi rata 50-50. Ya kalau misalnya ada lebihnya ya jangan terlalu banyak gitu lah. Jadi keinginannya bagaimana Ibu? Menurut Ibu? Artinya kasihan juga saya dengar tadi bahwa mana utang bank ini ya kalau boleh lah. Ya oke lah, misalnya dia memang banyak berkorban waktu mungkin sampai 50, tapi saya ingin selama proses permasalahan atau sengketa ini selesai, saya ingin adik saya keluar dulu lah dari rumah sini. Oh jadi maunya Ibu ini tetap harta ini dibagi saja? Iya, artinya biar untuk memposisikan bahwa dia tuh sadar bahwa di situ tuh ya bukan hanya milik dia gitu. Apakah Ibu selaku penggugat tidak memberikan toleransi kepada tergugat dia harus meninggalkan tempat itu sejak kapan? Kan kasihan juga karena dia ada tanggungan bank. Gini Pak, saya juga curiga gitu ketika saya menanyakan surat-surat rumah itu dia nggak ngeles aja gitu. Dia nggak terbuka, jangan-jangan itu udah dipindah tangankan. Saya curiga juga, jadi saya inginnya ya adik saya itu selama sengketa ini belum selesai ya meninggalkan rumah itu dulu. Oke, siap. Jadi kalau begitu saya akan memanggil saudara tergugat dulu ya. Ya, Ibu selaku penggugat saya persilakan dulu. Jadi gini, saya sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh penggugat bahwa yang tadinya berkeras untuk membagi secara kekeluargaan sekalipun 50-50, tetapi ada harapan-harapan dari yang bersangkutan. Kira-kira menurut Ibu ini maunya berapa? Kembali lagi karena kami punya tanggungan itu Pak ya. Jadi kami waktu itu minta tolong kepada kakak kami karena kondisi orang tua kami mendadak harus operasi. Makanya kami mau nggak mau harus mencari pinjaman itu. Dulu tadi. waktu mau operasi oleh orang tua ini atas diketahui tergugat atau tidak? Nah, penggugat. waktu itu kita sulit komunikasi karena mungkin waktu itu beliau sedang rapat, sehingga mau nggak mau kita harus memutuskan. Karena ini kan menyangkut nyawa dari ayah kami. Nyawa itu kan tidak bisa dinilai oleh apapun Pak, sehingga saat itu juga harus ditangani, harus segera dioperasi. Makanya kami kemudian ya udah kita tidak lanjut dengan operasi tersebut. Nah kembali lagi kalau misalnya pun tidak 70-30, 60-40 nggak apa-apa. 60-40 ya? Boleh. Karena agar kami pun tidak terlalu berat gitu loh Pak. Dan ada juga tadi keinginannya penggugat segera meninggalkan lokasi. Menurut saya sih nggak ada masalah karena rumah kami di Batu sebenarnya kami punya rumah itu tadi Pak. Jadi kepindahan kami sementara di Singosari kan dalam rangka perawatan ayah. Jadi pada prinsipnya siap saja kalau siap. Namanya... Asal ini Pak, mohon maaf karena rumah kami di Batu kan akhirnya kami kontrakan gitu Pak. Sehingga 3 bulan ini insya Allah sudah selesai kontrakannya. Sehingga kami akan kembali lagi ke Batu dan untuk mengawali usaha lagi kan di sana gitu. Sehingga kami butuh waktu 3 bulan itu. Oke, saya sudah paham. Jadi
setelah saya dengar penjelasan dari saudara tergugat, saya ingin memanggil penggugat kembali ya. Jadi begini, saudara penggugat, saudara tergugat, saya rasa ini sudah ada jalan keluar ini. Apalagi ini jangan sampai tali silaturahim bersaudara terputus hanya karena harta orang tua. Yang perlu kita ingat, Ibu, bahwa orang tua di akhirat sana ya, akan merasakan pedihnya anak yang bertengkar hanya karena harta peninggalan orang tua. Oleh karena itu, saya berharap bahwa mari kita mencoba merefresh diri kita bahwa kita selesaikan saja secara kekeluargaan melalui tahap mediasi ini. Seperti yang disampaikan saudara penggugat tadi, bahwa ada keinginannya tergugat, bahwa baiklah saya akan menyetujui 60-40 bagiannya, 40 bagiannya penggugat, dan meminta kesempatan 3 bulan untuk menempati itu karena rumah yang di Batu sementara dikontrakkan, dan 3 bulan ke depan baru diselesai. Bagaimana menurutnya? Sudah nggak apa-apa Pak. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Artinya pada kesempatan ini mediasi kita ini ada titik terang ya. Ya. Jadi ini ada Bu, tadi saya buat sekaligus buat resume kesepakatan tentang pembagian harta ini akan dibagi secara kekeluargaan. Mohon saudara penggugat untuk bertanda tangan ya. Ya. Terima kasih. Ya. Saudara tergugat. Alhamdulillahirobbilalamin, bahwa sesungguhnya mediasi kita pada kesempatan hari ini adalah sangat luar biasa karena memperoleh kesepakatan damai. Dan saya akan melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi atas perkara ini berhasil secara kekeluargaan ya. Dan saya juga pada kesempatan ini bertanda tangan tentang resume ini ya. Saya pikir begitu Ibu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sangat saya bersyukur sekali bahwa sangat bersyukur karena perkara ini kita bisa selesaikan secara keluarga. Oleh karena itu, saya mohon Ibu berdiri di depan, mari kita berjabat tangan melepas semua yang pernah berlalu dan kita memulai lembaran baru. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi mungkin itulah yang dapat kami lakukan pada siang hari ini dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.